Welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Sekarang kita masuk ke bagian gimana cara kita bisa melakukan partitions, ya, terutama di bagian database gitu ya. Kalau teman-teman mau menerapkan ini di aplikasi stateful teman-teman juga bisa sebetulnya ya. Jadi seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya tentang partition. Jadi tujuan utama dari partitions adalah memecah atau memisahkan gitu ya lokasi penyimpanan data. Ya, sekarang di video ini kita akan bahas gimana cara kita bisa memecah lokasinya, gitu ya. Jadi ketika ada data masuk, nih data mesti disimpan di mana nih, di server yang mana, gitu ya. Terus ketika kita mau nyari data juga kita mesti tahu ke server mana kita harus nyari. Nah, ya jadi di video ini kita akan bahas itu. Yang pertama ada range based partition. Yang kedua ada hash based partition. Oke, yang pertama dulu ya, range based partitions. Jadi range based partitions gampangnya adalah kita partisi atau partisi ya berdasarkan ya range dari data. Contoh misalkan ya, lo punya data dengan kolom ID misalkan ya 1, 2, 3 bla 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 sampai 100. Misal ya. Terus lo pengen ngepartisi data ini. Caranya gimana? Caranya adalah ketika lo nyimpen, jadi kan kita memecah lokasi tempat penyimpanan ya. Ada beberapa database. Nah, ketika lo pengen nyimpan, lo bisa menggunakan partisi berdasarkan range dari data yang lo punya. Misal, dalam hal ini kan lo punya kolom ID nih. Lo bisa bikin range nih. Database ini, gitu ya, pegang data dari 1 sampai 33 misalkan. Ya, database yang ini 34 sampai misalkan 66 misalkan. Yang ini 67 sampai 100. Paham ya? Jadi nanti ketika ada request pencarian data gitu ya. Ketika ada request pencarian data untuk ID 23 misalkan. Nah, kita tahu nih kita mesti nyari ke partisi yang mana. Misalkan ini partisi A, ini partisi B, ini partisi C. Ketika ada request ID 23, kita ngerti bahwa oh, ini gua mesti cari di database A atau partisi A. Ya. Paham ya? Ini juga kita bisa lakukan menggunakan kolom yang lain. Yang penting gitu ya, yang penting dia punya range, dia punya ordering, teman-teman. Ya, supaya kita bisa ngerti nih bahwa some value itu ada di dalam range yang mana gitu. Paham ya? Jadi datanya harus punya total order. Jadi harus bisa kita urutin, terus kita bisa nentuin nih some particular value ini masuk ke range yang mana. Paham ya? Maksudnya, contoh misalkan nama depan. Nah, nama depan. Sekarang kolomnya gue ganti ya. Instead of pakai nomor, ini kita pakai nama depan. Ya. Misalkan nama orangnya adalah Andi gitu ya. Terus ada Andri misalkan dan seterusnya gitu ya sampai huruf Z misalkan. Nah, partisinya nyimpen berdasarkan nama depan. Ya, ada database partisi A yang nyimpen data dari huruf A sampai F misalkan. Terus database partisi kedua nyimpen data dari G sampai apa tuh? G, H, I, J, K misalkan. K dan seterusnya. Oke, ini juga bisa kita lakukan sehingga ketika ada pencarian data dengan nama Andi misalkan gitu ya. Maka dia tahu nih, karena nama depannya A, dia mesti cari di mana nih? Partisi A kah? Atau partisi B kah? Atau partisi C? Udah jelas ke partisi A. Kenapa? Karena huruf depan nama A disimpan dalam partisi yang menyimpan data nama depan A sampai E. Ngerti ya? Nah, ini seringkali disebut sebagai primary index, teman-teman. Ya. Jadi indeks yang digunakan sebagai penentu di mana dia disimpan dan di mana dia harus dicari. Oke, jadi primary index itu nggak cuma hanya untuk itu gitu ya, apa namanya, automatic increment kalau di database. Ya, kalau teman-teman menerapkan partisi, teman-teman juga bisa menerapkan range based index berdasarkan primary indexnya. Nah, paham ya maksudnya ya. Tapi ini nggak terbatas sama primary index, bisa jadi pakai indeks-indeks yang lain. Nanti gue jelaskan di bagian secondary index ya. Ada global secondary index, ada local secondary index. Tapi nanti di bagian jenis secondary index ya. Gue sekarang akan bahas masalah
Gimana cara kita bisa melakukan partisi dulu? Nah, kekurangan dari range based partitions ini, teman-teman, kalau teman-teman aware ya, misalkan gue jadikan si nama kolom ini sebagai indeks yang digunakan untuk menentukan partisi di mana dia harus disimpan, misalkan ya, dari nama depan. Kalau kasusnya kayak gini, teman-teman, akan ada problem hotspot. Well, at least di beberapa negara, misalkan ya. Kenapa? Karena nama orang yang huruf depannya A itu relatif jauh lebih banyak daripada nama yang akan nyimpan dari huruf X sampai Z. Gitu. Karena akan ada database partitions ini ya, yang nyimpan dari X sampai Z. Jadi contoh kasus video sebelumnya gue udah jelasin gitu ya. Nah, ini adalah problem hotspot disebutnya, teman-teman. Kenapa? Karena sebagian besar data akan terkonsentrasi pada satu tempat atau satu partisi, atau dalam hal ini satu database. Gitu. Ya, karena mereka udah berbeda database gitu ya. Jadi in some way kita akan menimbulkan hotspot untuk dalam kasus ini gitu ya, data nama orang gitu. Di beberapa negara kan nama yang huruf depannya A, gue kira jauh lebih banyak daripada nama yang ada di huruf depannya adalah X sampai Z gitu. Maka database ini, partisi ini akan jomplang nih jumlahnya sama si A ini. Paham ya? Ini problem yang pertama. Tapi ada kelebihannya teman-teman. Ya, kelebihan kita menggunakan range based partitions adalah ya ini sendiri disebut gitu ya. Jadi kita bisa melakukan tetap kita nggak menghilangkan kemampuan kita untuk melakukan query range, teman-teman. Misal, gue pengen ambil nama orang dari huruf A sampai B misalkan. Nah, gue udah tahu nih gue harus nyari di mana kan. Udah aja cari ke sini. Jadi instead of kita nge-request ke banyak tempat gitu ya, udah kita udah tahu kok range A sampai B pasti ada di database ini, pasti ada di partisi ini. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita nggak menghilangkan sama sekali kemampuan untuk melakukan query range walaupun gitu ya, walaupun kita membagi datanya ke beberapa tempat. Karena kita tahu harus kemana kita nyari. Khusus untuk kasus yang ini ya, A sampai B. Nah, cara partisi yang kedua, teman-teman gue pindah aja ya biar nggak bingung ya. Yang kedua adalah hash base. Ya udah kelihatan ya. Jadi ketika ada data masuk, ya kita akan hash dulu datanya, gitu. Terus kita tentukan akan masuk ke database yang mana. Ya udah obvious banget ya. Dan gue udah beberapa kali sampaikan gitu ya, functions hash yang baik itu dia akan evenly distributed, gitu ya, relatif ke jumlah dari node-nya. Paham ya? Jadi misalkan jumlah datanya ada 1 juta nih, misalkan. Nah, hash functions yang bagus itu bisa ngebagi evenly gitu ya ke 3 tempat ini. Dalam hal ini kan ada 3 database gitu ya. Harusnya ini megang 300 ribuan gitu ya, 300k, ini juga 300 ribuan, ini juga 300 ribuan. Ya, harusnya evenly distributed seperti ini. Ya, ini kurang lebih by the way. Ya, itu hash functions yang baik. Oke, jadi ini salah satu cara kita bisa mengassign kemana data itu harus disimpan. Ya misalkan gue menyimpan data 7 misalkan ke database, maka hash dari 7 adalah misalkan 3. Oh, berarti gue harus masukin ini ke database 3. Sehingga kalau gue mau nyari 7 lagi gitu ya, 7 itu di mana sih? Masukin lagi ke hash, munculnya 3. Oh, berarti 7 itu ada di database 3. Ya, jadi kita udah tahu nih ya cara kedua gitu ya. Oh, nyimpannya di sini, nyarinya di sini dengan menggunakan hash. Nah, juga sama ada trade off-nya juga, teman-teman. Ya, trade off-nya adalah kita mulai dari kelebihannya dulu gitu ya. Kelebihannya adalah seharusnya kita bisa meminimalisir terjadinya hotspot. Kenapa bisa meminimalisir terjadinya hotspot? Karena tadi kalau kita menggunakan hash functions yang bagus, seharusnya datanya itu evenly distributed. Ya, jadi tersebar merata di sini. Kalau di range base tadi kan, kalau kasusnya pakai nama gitu ya, kita akan punya problem hotspot di partisi yang pertama, yaitu yang A. Karena di some cases juga nama orang yang depannya huruf A gitu, itu akan relatif jauh lebih banyak daripada yang X sampai Z. Kita punya hotspot di situ. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, kita bisa minimalisir hotspot dengan ini. Jadi kalaupun pakai nama orang di sini gitu, masukin nama orang, belum tentu A sampai B akan ada di sini gitu. Mereka akan tetap disebar. Paham ya? Bisa jadi A-nya ada di sini, A yang berikutnya juga ada di sini gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi kita bisa meminimalisir jadinya hotspot. Bang, kalau gitu bisa jadi nggak ada hotspot sama sekali? Belum tentu. Ya, ada yang disebut sebagai celebrity
celebrity case. Kalau teman-teman pernah baca tentang ini gitu ya. Jadi celebrity case ini adalah ketika satu data gitu ya terlalu aktif, misalkan taruhlah artis luar negeri misalkan Taylor Swift misalkan gitu ya, yang ketika dia nge-tweet gitu akan banyak orang yang akses data dia gitu. Nah maka kita akan punya tetap akan punya hotspot di salah satu row of data ketika terjadi celebrity case seperti itu. Oke, makanya gue bilang di sini meminimalisir terjadinya hotspot. Oke, nah nanti untuk cara mengatasi celebrity case ini akan gue pisah di video berikutnya gitu ya, di video selanjutnya. Oke, nah ini positifnya gitu ya, ini kelebihannya kita bisa meminimalisir hotspot. Nah kekurangannya adalah teman-teman kita menghilangkan kemampuan range query. Nah loh ya, kenapa ya? Jelas ya, karena hash ini kan karena evenly distributed ya, kita nggak tahu, kita sekarang nggak tahu nih kalau gue mau query dari range, let's say balik lagi ke tadi kasus tadi gitu ya, nama orang A sampai B misalkan. Nah, gue mesti cari satu-satu nih. Woi, di sini yang A apa aja? Woi, di sini yang A apa aja? Woi, yang A yang di sini apa aja? Terus gue tarik, terus gue order sendiri. Ya, jadi paling query range-nya harus seperti itu. Yang nggak natural seperti di range based partitions ini. Paham ya maksudnya ya? Oke ya. Nah, gimana cara kita bisa apa ya meningkatkan performa dari range query di hash based partitions ini, teman-teman? Misalkan kita pengen pakai hash base tapi tetap pengen ya intinya nge-improve range query-nya. Ya karena kan kalau hash itu kan dia terdistribusi gitu ya, si A di sini belum tentu nama ordernya udah terorder juga di masing-masing database gitu, kebayang nggak maksudnya? Jadi misalkan si Andi masuknya ke sini gitu ya, terus si Andri masuknya ke sini gitu, terus ada Anto misalkan masuknya ke sini tapi ternyata belum terorder di sininya. Jadi data yang ada di sini itu adalah seperti ini, teman-teman. Di sini tuh ada Andi, Broto misalkan sama Anto tadi ya. Nah ternyata ini aja belum berurutan gitu. Kebayang ya? Sedangkan gue mau ngambil dari A sampai B di sini, yang tadi query yang tadi ya. Di sini aja belum berurutan. Gimana cara kita ya bisa di query, kita bisa diurutkan, tapi kan akan text time lagi gitu. Nah disinilah pentingnya ada secondary index. Nanti akan gue jelasin lebih detail masalah secondary index, tapi intinya adalah copying the data dengan relative order terhadap indeks yang dipakai gitu. Misalkan nama orang, ya udah berarti pada saat kita nyimpan di sini, di database ini harus simpan data yang order by nama juga gitu. Paham ya maksudnya ya? Tapi nanti akan gue jelaskan di video selanjutnya ya, setelah ini ya kita akan bahas tentang secondary index. Oke, balik lagi ke temanya. Jadi cara kita melakukan partisi ada dua tadi ya, ada range based partitions ini gitu ya. Yang kedua ada hash based partition. Dan kekurangan kelebihannya juga gue tulis. Dan kelebihan dan kekurangannya udah gue tulis di sini ya. Jadi range based partitions itu bagus untuk apa, kurang untuk apa, hash based partitions itu bagus untuk apa, kurang untuk apa. Nah di hash base teman-teman biasanya gitu ya, cara melakukan hashingnya adalah ada dua nih gitu ya, di hash base ini ada yang modulo, ada yang consistent hashing. Gampangnya modulo itu adalah data gitu ya, dimoduluskan dengan jumlah partisi. Maka ini hasil dari ini pasti akan menghasilkan nilai dari kurang dari jumlah partisi. Makanya kita akan terus bisa dapat ke node mana kita harus simpan gitu. Jadi selalu dapat nilainya. Oke, tapi problem dari modulus ini, dari modulus hash ini adalah dia nggak bisa menerapkan dynamic hashing. Jadi pada saat salah satu node mati gitu, data masuk gitu ya, maka hasil modulusnya akan berbeda dengan ketika jumlah node-nya tuh semuanya pada hidup semua gitu. Makanya dia nggak kurang dinamis gitu ya. Makanya ada nanti disebut sebagai consistent hashing. Again, ini juga akan gue jelaskan di video terpisah karena akan kepanjangan kalau satu video di sini.
Base cases, contoh base cases dari range based partitions adalah terutama untuk time series database ya. Nah, bagusnya pakai range based partitions. Kenapa? Karena kita udah tahu gitu ya, kita udah bisa assign dan tidak mungkin terjadi hotspot pada time series database, teman-teman. Kenapa? Karena udah pasti gitu ya. Kalau per detiknya kita nyimpen data ke sini, kita bisa assign bahwa oke, database kita akan pisahkan partisi berdasarkan per menitnya, misalkan gitu ya. Maka udah jelas pasti nih database partitions A ini pasti akan holding 60 data. Maka tadi kan per second ya, per 1 detik kan ini datanya kan, dan holding datanya per 60 menit satu partisi, per 60 detik satu partisi per 1 menit. Maka ini akan ada 60 data, di partisi berikutnya juga akan ada 60 data, dan seterusnya. Jadi nggak akan ada hotspot. Jadi salah satu best cases untuk menggunakan range based partitions adalah time series database. Sedangkan yang hash based tadi, nah kalau ini sebenarnya in general pada pakai ini gitu ya, hash based partitions gitu. Cuman biasanya menggunakan consistent hashing, salah satunya adalah Cassandra DB gitu ya, untuk menghindari hotspot dari datanya. Nah, untuk meningkatkan range query-nya menggunakan secondary index nanti.